Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat aplikasi toko digital tanpa autentikasi yang nantinya akan kita sambungkan ke NXN untuk mengirim link pembayaran sekaligus invoice-nya dengan menggunakan Mitrans sebagai payment gateway-nya. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah NXN. Kalian bisa self-hosting menggunakan cloud dari NXN ataupun localhost menggunakan Docker seperti di tutorial saya sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah Waha API. Ini adalah API unofficial atau tidak resmi dari WhatsApp. Nah, untuk keduanya, NXN dan Waha API, kalian bisa self-hosting di Sumopod, yaitu platform penyedia jasa self-hosting. Nah, mereka juga menyediakan NXN sekaligus Waha API, jadi dengan harga yang sangat murah. Jadi kalian bisa langsung saja menuju Sumopod. Link saya sediakan di deskripsi ya. Kemudian selanjutnya ada Flutterflow. Nah, sebenarnya ini opsional. Kalian bisa menggunakan Flutterflow atau menggunakan WordPress atau membuat aplikasinya sendiri. Nah, ini adalah tampilan toko digital kita nantinya akan ada di Flutterflow ini. Lalu selanjutnya ada Mitrans, ini akan menjadi payment gateway kita. Nah, silakan kalian mendaftarkan diri dulu di Mitrans. Nah, ini sebenarnya nanti kalau misalkan kalian belum verifikasi, kalian juga bisa menggunakan mode sandbox-nya. Nah, ini juga saya dalam tutorial kali ini kita akan menggunakan mode sandbox-nya Mitrans. Selanjutnya adalah Supabase yang akan bertindak sebagai database kita nantinya. Oke, mari kita langsung saja menuju ke flow-nya dulu. Nah, di sini saya bagi flow-nya menjadi dua. Yang biru ini adalah interface atau tampilan dari toko digital kita. Kemudian yang sebelah kanan, yang kuning, ini adalah workflow kita di NXN. Jadi antara interface dengan NXN ini nanti akan dihubungkan dengan webhook. Nah, ini adalah toko kita. Misalkan ini berisi produk-produk. Nah, ini kalian bisa menggunakan Flutterflow, WordPress atau landing page apapun. Kemudian setelah produk diklik, nanti data akan dimasukkan ke leads, ya, leads dan order ke Supabase yang merupakan database kita nantinya. Kemudian setelah itu Flutterflow akan menghubungi webhook. Dia akan mengirim data ke webhook, lalu si webhook ini akan membuat pembayaran dengan node Mitrans ini. Nah, setelah itu nanti link pembayarannya akan dikirim ke WhatsApp. Ya, ingat bahwa order sudah masuk ke Supabase, tapi statusnya masih belum bayar. Lalu tugas dari webhook ini adalah dia membuat link pembayaran, lalu dia akan mengirimnya ke WhatsApp user. Ya, jadi di sini nanti ada form. Ya, dia akan mengisi form, ya, berisi nama, nomor WhatsApp, email, dan lain sebagainya yang diperlukan. Nah, itu nanti isian tersebut yang akan digunakan untuk mengirim link pembayaran. Isian nomor teleponnya maksud saya. Kemudian setelah itu nanti user akan membayar. Jadi dia akan membayar atau tidak. Kalau sudah membayar, misalkan dia membayar, maka Mitrans nanti akan mengirim webhook ke NXN, ya, mengirim data ke webhook yang ada di NXN maksud saya. Kemudian lalu di sini ada terima bukti pembayaran. Nah, ini node yang ini fungsinya adalah untuk mengirim bukti pembayaran. Bisa itu berupa link file, ya, atau bukti pembayaran misalkan terima kasih sudah membayar. Nah, karena berhubung kita ini nanti membuat toko digital ya, jadi mungkin kalian bisa ngirim file atau link filenya di dalam bukti pembayaran ini juga sekalian. Nah, seperti itu. Misalkan kalian simpan di Google Drive sebagai private. Nah, itu kalian bisa kirim link untuk filenya di sini langsung.
Lalu dia akan mengupdate status order di Supabase dari yang asalnya belum bayar menjadi sudah bayar. Nah, fungsinya apa? Ini harus diupdate status ini fungsinya apa? Fungsinya, kalau misalkan dia tidak bayar, maka statusnya kan belum bayar. Nah, maka di sini kita akan membuat trigger yang berupa cron job atau trigger berdasarkan waktu yang nantinya order tersebut akan di-follow up. Jadi misalkan ada sebuah order yang dia sudah kirim link pembayaran tapi belum check out. Nah, ini nanti akan kita follow up. Kita bisa nanti mengirim kata-kata misalkan seperti diskon, promo, dan lain sebagainya. Untuk toko digitalnya, ini tampilannya sederhana saja. Di sini ada nama toko, deskripsi toko, kemudian ini ada produk yang akan dijual. Nah, kebetulan saya menjual produk digital. Mungkin sebagai contoh saja saya menjual kelas misalkan ya. Di sini nanti akan kita lihat skemanya di Supabase. Nah, di sini ada produk kita. Kemudian nanti setelah diklik dia akan muncul di bagian detail produk. Nah, di sini ada gambarnya, judul, harga. Nah, ini harga coret, diskon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah nanti user check out, ini beli sekarang, nanti dia akan memunculkan komponen. Ya, nah ini akan memunculkan komponen. Nah, nanti ini barang yang akan di check out itu apa, kemudian isi nama lengkap, email, dan nomor WhatsApp. Kemudian setelah nanti misalkan user membayar, nah, dia akan menuju ke, nah, kita lihat ini logikanya, dia akan back end call dulu, dia akan memanggil data yang ada di Supabase. Ketika nomor WhatsApp-nya sudah ada, nah, nanti di sini ya, ketika nomor WhatsApp-nya sudah ada, misalkan, nah, nanti dia nggak akan bikin data baru. Jadi tidak ada duplikasi data nantinya. Jadi walaupun nanti karena toko kita ini nggak pakai autentikasi ya, jadi eh, nggak apa-apa karena nanti sebagian orang tuh kalau mau misalkan membeli produk ke toko kita, mereka nggak mau ribet dengan autentikasi. Maka kita jadikan WhatsApp-nya itu sebagai ID. Ya. WhatsApp-nya sebagai ID dari user. Nah, nanti kalau misalkan ID-nya ada, maka dia tidak akan buat ID baru. Dia tidak akan membuat data baru. Nah, langsung dia akan membuat order, ya. Kemudian dia akan memanggil data, dia akan mengirim data ke webhook. Nah, mengirim apa saja yang akan dikirimkan ke webhook. Nah, ini ada nama, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sukses, nanti akan ada link pembayaran telah dibuat. Silakan cek di WhatsApp Anda. Lalu di sini ada kesalahan, silakan ulangi lagi ini kalau gagal. Nah, kalau misalkan datanya belum ada, maka dia akan membuat ini di tabel leads namanya ya. Nah, dia akan membuat data baru, nama, email, nomor WhatsApp, dan ID. Kebetulan ID-nya ini sama dengan nomor WhatsApp ya. Lalu nanti dia juga akan bikin data baru di tabel order sama dengan ini. Nah, kemudian selanjutnya dia akan memanggil atau mengirim data ke webhook kita di NXN. Nah, dan sama seperti yang sini ya. Nah, lalu bagaimana cara mengirim data ke NXN? Cara menyambungkan Flutterflow ke NXN, nah itu ada di bagian API ini. Ya, jadi kita bisa buat add API, kemudian metodenya post, nah kemudian URL yang ada di webhook kita. Ingat kalau misalkan kalian masih dalam mode test mode atau developer mode, nah kalian bisa menggunakan URL yang ini ya, yang test mode. Tapi kalau misalkan kalian sudah save, kalian bisa menggunakan URL yang ini, yang production. Kemudian dia akan bawa apa saja, seperti yang saya tunjukkan tadi, dia akan membawa nama, email, WhatsApp, harga, item ID, item name, dan order ID. Nah, ini penting ya. Data-data ini penting karena kalau kita cuman mengirim data ke webhook, ya, mengirim kita panggil nih API-nya kita panggil, kita post ke sana, tapi tidak mengirim data apapun, maka nggak akan berguna. Ya, karena sebenarnya data-data inilah yang akan
yang sangat penting sekali yang akan kita kirim ke NDKN nanti untuk diolah di sana. Jadi di sini ada apa saja? Yang pertama ada produk. Nah, ini produk. Nah, ini kalau untuk order fisik dan produk fisik ini untuk toko yang jualan barang fisik ya. Karena ini saya cuman toko jualan barang digital, maka kita perlu perhatikan yang order dan produk ini. Yang pertama ada produk. Di sini saya menjual ini sebagai contoh saja, menjual 4 kelas. Di sini ada gambar, harga, harga coret seperti yang di Flutterflow tadi. Diskon berapa misalkan, kemudian di sini ada apa saja yang akan dipelajari, kemudian yang akan didapatkan dan deskripsinya. Nah, ini. Kemudian untuk ordernya, nah di sini saya punya ID, created at, product ID, yang nanti akan ngereferensi ke produknya tadi. Jadi produk apa nih yang dibeli. Nah, kemudian ini status, jadi nanti akan status ordernya. Kebetulan saya buat ini belum bayar. Jadi default value-nya belum bayar. Jadi misalkan saya buat row baru, data baru di sini, maka statusnya otomatis akan terisi belum bayar. Lalu ada follow up. Nah, follow up di sini gunanya adalah untuk mengontrol seberapa banyak kita akan men-follow up orderan ini. Misalkan statusnya belum dibayar seperti yang ada di flow tadi. Nah, nanti kan berapa hari sekali itu nanti akan kita follow up. Nah, saran saya follow up ini jangan terlalu banyak. Jadi kita bisa buat 2 atau 3 kali. Nah, jadi setelah nanti misalkan follow up-nya sudah lebih dari 2 atau 3 kali itu kita nggak akan follow up lagi. Nah, itu fungsi dari eh, kolom follow up ini. Kemudian leads ID yang akan menyimpan data usernya di bagian leads ini. Nah, ini data usernya. Kemudian nominal. Nah, ini nominal dari barang yang dibeli itu ini akan masuk di sini. Kemudian ini ada produk ya, tadi sudah dibahas. Lalu di sini ada leads ID. Nah, ada ID, nama, email, dan nomor WhatsApp. Nah, lalu di sini juga ada tabel dokumen. Ya, ada tabel dokumen. Nah, tabel dokumen ini akan menjadi database vektor kita. Ya, seperti di video sebelumnya, saya sudah mengajarkan cara membuat hybrid search, maksud saya. Nah, itu dia akan masuk di sini, masuk di dalam dokumen ini. Nah, tapi uniknya yang sekarang, ya, ketika kita membuat produk baru, itu otomatis akan masuk ke dalam dokumen ini. Nah, saya kasih contoh misalkan saya akan membuat kelas baru di sini, misalkan kelas apa ya? Kelas Android gitu misalkan ya, atau kelas Flutter, kan? Flutter di sini ya sebagai contoh saja, nggak akan saya kasih gambar, kemudian harganya misalkan 200.000, harga coretnya 300.000, diskonnya misalkan ya 30%. Lalu yang akan dipelajari, nah ini saya kosongkan dulu, kelas Flutter. Nah, ketika saya klik save, maka otomatis nah ini akan mengisi database kita atau vektor database kita. Saya klik save. Nah, di sini di bagian dokumen, jika kita refresh, nah dia akan otomatis mengisi ke sini. Nah, ini. Nah, cara seperti ini tidak bisa dilakukan langsung di Supabase-nya. Ya, tidak bisa langsung dilakukan di Supabase-nya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki model embedding di sini. Ya, jadi saya memiliki cara, yaitu ketika ada produk ini dibuat, ada produk baru dibuat, maka otomatis ini akan menjadi trigger. Nah, akan menjadi trigger di bagian database. Kita menuju ke webhooks. Nah,
ketika ada produk baru di database, dia akan menjadi trigger, lalu fungsinya adalah dia akan mengirim webhook, ya. Ketika ada event insert, dia akan mengirim ke webhook. Nah, di webhook inilah, ya, ini webhook URL-nya ini saya ambil dari NICAN kita yang akan saya jelaskan nanti. Jadi bagaimana caranya buat, kita tinggal ini create webhook di tabel yang mana, nah, kemudian HTTP request, kemudian metodenya post, dan URL-nya silakan kalian pastekan di sini URL webhook yang ada di NICAN. Nah, itu nanti dia akan mengirim semua data yang ada di tabel itu. Semua data yang ada di tabel itu akan dikirim ke sana. Nah, data itulah nanti yang akan kita olah, gitu ya. Nah, di sini, nah, ini ada banyak sekali template yang sudah saya buat. Nah, jika kalian tertarik untuk memiliki template ini, nah, kalian bisa mengikuti kelas saya. Nah, link ada di deskripsi di bawah. Nah, di sana nanti kalian akan diajarkan tentang flow ini. Kemudian kalian juga akan dapat template NICAN, toko digital di Flutterflow, dan sekaligus yang template Supabase-nya maksud saya. Oke, di sini ada beberapa macam otomasi yang saya buat. Pertama adalah memasukkan produk ke dalam database. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa saat produk ini di-input, jadi kalian tidak usah masuk ke NICAN untuk memasukkan data ke vektor database. Jadi kita cukup input produk di sini saja. Nah, itu nanti otomatis kalian akan memanggil webhook ini. Nah, ambil data dari Supabase. Ya, kalian akan mengirim data dari Supabase ke webhook ini, lalu nanti akan diolah. Nah, ini ID, judul kelas, harga, dan lain sebagainya. Lalu kemudian diberi metadata seperti di video saya sebelumnya. Setelah itu kalian data tersebut akan masuk ke Supabase Vector Store, yaitu di tabel dokumen. Nah, jadi ibaratnya bolak-balik ya. Jadi dari sini kita kirim dulu ke NICAN untuk diproses. Nah, dengan ini tadi, nah, masalahnya di Supabase-nya kan nggak ada nih. Nah, nggak ada embedding-nya, nggak ada karakter splitternya. Nah, jadi kita manfaatkan yang ada di NICAN ini. Nah, untuk misalkan kalian punya data banyak, ada di Microsoft, ada berupa Google Sheet maksud saya. Nah, kalian juga bisa menguploadnya secara manual di sini ya. Jadi kalian bisa ngupload di sini secara manual juga bisa, atau kalian kalau nggak mau seperti itu, kalian juga bisa nanti langsung ke Supabase untuk ngupload produknya di bagian tabel produk ini untuk dijadikan pengetahuan atau RAG kita di vektor database ini ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya ini kan hanya sekedar flow sederhana ya, flow sederhana jika kalian misalkan mau membuat, apa namanya, membuat tampilan untuk admin misalkan, jadi biar admin tuh nggak masuk ke Supabase, nggak usah masuk ke Supabase, kalian bisa bikin di Flutterflow untuk aplikasi adminnya. Jadi, cara cara memasukkannya gimana? Cara memasukkannya ya tinggal nanti kita insert row di sini ya, kita insert row. Nah, ini jika kalian misalkan tertarik ingin belajar Flutterflow secara mendalam, kalian bisa ngikutin kursus Flutterflow saya juga, link saya sediakan di deskripsi. Ini cuman hanya sekedar simpelnya saja. Nah, lalu di sini ada flow untuk membuat link pembayaran. Nah, di sini saya ada webhook seperti yang kalian sudah saya jelaskan tadi. Ketika dia klik bayar, maka dia akan ini back end call ya, get API call ini maksud saya. Nah, API call ini akan memanggil ini link URL-nya. Nah, dari mana URL ini? Dari sini. Ini dari production URL ini. Nah, inilah nanti yang akan Flutterflow akan mengirim data ke sini. Apa saja data yang akan dikirimkan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini data-data yang akan dikirimkan. Ada nama, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data dari webhook tadi akan dikirimkan ke dalam node Mitrans.
Nah, untuk kalian ketahui bahwa node midrange ini, tidak secara langsung ada di NX ya, jadi kalian harus menginstalnya, secara manual di sini ya. Jadi kalian cari saja di Google NXN nodes midrange, kemudian silakan kalian copy, lalu kalian install di sini. Ya, install di bagian setting, kita save dulu. Kemudian di bagian community nodes, nah ini kalian bisa install di sini ya. Install, nah, di paste, kemudian understand dan install. Karena saya sudah menginstal jadi tidak usah saya install lagi. Kemudian mari kita masuk ke dalam node midrange-nya. Nah, di sini ada order ID yang nantinya order ID ini akan kita ambil dari hasil dari webhook-nya tadi. Yang mana hasil dari webhook tersebut merupakan kiriman dari aplikasi Flutterflow kita, ya. Harganya, kemudian ini ada nomor WhatsApp-nya. Ya, saya membuat custom field di sini. Nah, ini resource-nya transaction, create snap transaction, ini default saja. Kalian masukkan kredensialnya. Nah, ini ada namanya, nama orangnya, siapa yang membeli, kemudian ini ada nomor teleponnya. Nah, nanti ini akan kita gunakan sebagai bukti pembayaran. Oke ya. Nah, kemudian nanti, nah, node selanjutnya adalah node Waha. Ya, node Waha ini juga sama, dia nggak langsung otomatis ada di NXN, jadi kita perlu menginstalnya dengan cara yang sama seperti midrange tadi. Nah, kemudian di sini saya masukkan session ID-nya, lalu chat ID-nya, ya. Jadi chat ID ini adalah siapa yang akan kita kirimi pesan. Nah, itu datanya ambil dari mana? Datanya ngambil dari webhook tadi, ya. Lalu ini adalah teks yang akan kita kirim. Ya, karena teksnya statis, jadi saya tidak akan menggunakan AI ini. Langsung saja berikut adalah link pembayaranmu untuk pembelian. Kita sebut itemnya apa, ya, kita ambil dari webhook, seharga berapa, kita ambil dari webhook juga, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah link pembayarannya. Link pembayarannya dari mana? Link pembayarannya adalah merupakan hasil dari node midrange ini. Kemudian selanjutnya, setelah bayar, nanti ada notifikasi pembayaran. Nah, inilah salah satu kelebihan ketika kita menggunakan payment gateway. Nah, misalkan jika kita cek di midrange, ya, di bagian setting, lalu di bagian payment. Nah, di sini ada notification URL. Nah, ini adalah ketika pembayaran sudah selesai, ketika pembayaran sudah berhasil, maka midrange akan mengirimkan notifikasi. Nah, lalu kita bisa membuat webhook di sini. Ingat ya, production URL. Kemudian kita pastekan di sini. Jadi nanti midrange akan mengirimkan notifikasi ke webhook kita yang ini. Nah, seperti itu ya. Dan jika pembayarannya berhasil nanti, maka dia akan mengirim notifikasi ke webhook kita yang ini. Setelah dikirim, nah dari midrange kan dia ada beberapa data ya, termasuk data-data yang dari Flutterflow tadi juga dikirim lagi, ya, dikembalikan lagi. Nah, data-data tersebut bisa kita olah. Nah, kemudian di sini ada percabangan, ada if else untuk ngecek nih status paymentnya itu apa? Apakah berhasil? Apakah pending? Apakah gagal? Nah, di sini saya ngeceknya cuma dua nih, apakah sudah berhasil atau masih pending. Ya, jadi kalau misalkan dari sini langsung kalian kirimkan notifikasi ke sini, kenapa statusnya bisa saja masih pending. Maka dari itu saya kasih if else ini. Jadi jika statusnya settlement, nah ini transaksi statusnya settlement, nah maka nanti dia akan menjalankan flow yang ini. Tapi jika tidak, maka dia tidak akan mengirim apapun.
Jadi ini pastikan ada ya. Siapa tahu nanti kemarinnya pending lalu tiba-tiba gagal, itu kan, kita udah keburu ngirim link filenya, itu kan tidak mau kita ya. Nah, setelah pembayaran berhasil, nanti dia akan ini ya, mengupdate sudah bayar. Jadi dia akan mengupdate misalkan di sini ada order, statusnya dari yang belum bayar menjadi sudah bayar. Lalu di sini dia akan get a row. Nah, get a row ini dia akan mengambil data dari leads-nya. Fungsinya buat apa? Fungsinya cuman, kita pengen nomornya ya, kita pengen nomornya saja, kita pengen ngambil nomornya. Sebenarnya ini langkah ini bisa bisa disimpelkan ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu, cukup dari sini saja karena kita dari sini nanti kita juga dapat nomornya. Atau dari webhook ini kita sudah dapat nomornya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Lalu setelah itu kita akan ngirim ini ya, ngirim notifikasi melalui WhatsApp, melalui WhatsApp. Jadi, nah ini nomornya ya, kemudian, "Halo Kak, nama." Nah, ini sebenarnya saya butuh get row tadi buat ngedapetin namanya. Ya, jadi saya panggil namanya, "Halo Kak, siapa? Terima kasih. Pembayaran untuk order ID." Nah, ini dari webhook yang dari Midtrans-nya sudah kami terima. "Selamat ya, kini Kakak resmi terdaftar di kelas. Silakan bergabung dengan grup kelas ini." Ini contoh saja. Ini kalian bisa kirim, link-nya, link kelasnya. Nah, kalau misalkan kalian, link-nya ini dinamis, jadi misalkan kelasnya udah banyak nih, kemudian, kalau misalkan kita bikin langsung di sini, kita paste langsung di sini berupa link, maka dia link-nya akan menuju ke satu kelas itu aja. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita buat di bagian ini ya, di bagian produk, bisa kita tambahkan di sini link file. Ya, jadi di sini ada link menuju file kelasnya, misalkan berupa kelas video, ya, rekaman video. Itu bisa kalian, tambahkan di sini, lalu di bagian flow-nya sebelum menuju ke send, kita bisa get link kelasnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada ini, kirim follow up. Nah, ini saya pakai ini ya, cron job, date time. Jadi dia merupakan sebuah trigger berdasarkan waktu. Nah, waktu ini bisa kita atur apakah hari, minggu, detik, dan lain sebagainya. Di sini saya kirim 3 hari sekali, ya, di-trigger di jam 4 sore, menit ke berapa, tuh. Kemudian, dia akan get many rows. Get many rows ini dia akan ngedapetin semua order yang ada di sini, semua order. Dia akan, apa namanya, akan mengambil data semua order. Nah, tapi di sini ada ini ya, ada filter, di mana statusnya yang sama dengan belum bayar. Jadi kalau nanti yang sudah bayar, itu tidak akan di-follow up lagi. Nah, itu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, di Supabase itu ada tabel follow up. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk membatasi follow up kita. Jadi jangan lebih dari 3 kali, less than or equal to 3. Jadi ini merupakan filter juga. Jadi nanti data yang diambil adalah yang belum bayar dan follow up-nya sama atau kurang dari 3. Nah, jadi follow up yang sudah 4 kali, 4 kali lebih dari 3 itu nggak akan di-follow up. Nah, kemudian dia akan mengirim pesan follow up. Nah, kalian bisa ini ganti dengan kata-kata promonya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengupdate row. Ya, kita tadi follow up ini default value-nya 0. Ya, ketika sudah 1 kali follow up, maka dia akan, diupdate dari 0 menjadi 1. Nah, ini kalau dalam bahasa pemrograman namanya increment, ya, increment. Jadi ini, hasil follow up-nya berapa? 0 misalkan ditambah 1. Jadi kalau misalkan dia sudah di-follow up 2 kali, maka akan tambah 1 lagi. Follow up lagi, tambah 1 lagi, sampai menjadi 3. Nah, kalau sudah 3 itu nggak akan di-follow up lagi. Nah, ini. Kenapa loop? Ya karena order ini kan nanti banyak nih, ya, ada banyak order.
ada mungkin 5, 10, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan node yang bernama loop. Nah, ini adalah sebuah node yang digunakan untuk melakukan action berkali-kali ya, berulang-ulang. Kemudian ini kirim pesan broadcast untuk promo. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang ini adalah follow up bagi yang belum bayar. Jadi orderan-orderan yang belum bayar itu akan di follow up. Tapi kalau broadcast untuk promo, dia ngambilnya itu dari tabel leads. Ya. Dia ngambilnya dari tabel leads ini harusnya, nah ini saya keliru ya. Dia harusnya pesan broadcast ini dia ngambilnya dari tabel leads. Ya. Leads, kemudian ini tanpa filter, jadi semua leads kita ambil seperti ini ya. Semua leads kita ambil, kemudian kita looping, nah, lalu kita kirim pesan broadcast di sini. Ini ya, kita kirim pesan broadcast sesuai dengan jumlah leads yang ada. Nah, ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin bikin WhatsApp blast untuk broadcast promo misalkan, datanya itu kita ambil dari misalkan kontak atau dari database kita atau Google Sheet. Nah, itu settingannya sesederhana ini, ya. Kemudian selanjutnya ada laporan penjualan harian. Nah, ini juga sama, saya menggunakan trigger, ini ya, trigger cron job. Nah, lalu kemudian di sini apa ini? Ini adalah PostgreSQL, ya. Jadi PostgreSQL ini adalah merupakan bahasa di balik layar dari Supabase. Nah, bahasa di balik layar dari Supabase. Nah, silahkan kalian copy ini, kalian screenshot, kalian copy. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya nanti dia akan menotal keseluruhan order yang ada di hari itu. Nah, itu. Setelah itu datanya kan keluar nih dari sini. Kita query, datanya keluar di sini. Kenapa saya tidak menggunakan Supabase get row misalkan? Nah, itu lebih simpel kita pakai ini ya. Lebih simpel. Nah, kemudian agregat ini fungsinya adalah karena data nanti yang keluar itu berupa list, data yang keluar itu berupa list, kita pengen list tersebut menjadi satu data, ya. List tersebut menjadi satu data, kemudian diolah oleh AI. Nah, ini saya menggunakan AI di sini. Ini opsional saja sebenarnya, kalian bisa menggunakan output parser. Nah, tapi karena saya orang yang pemalas, jadi saya pakai AI aja. Kenapa butuh AI di sini? Nah, AI ini dari informasi mentah tadi, ya, itu akan diformat oleh AI untuk menjadi laporan yang dengan format yang bagus, yang cantik. Nah, nanti saya akan praktekkan nanti. Nah, ini akan kirim laporan. Nah, kirim laporan ini bukan ke user ya, tapi ke nomor kita sendiri. Nah, ini. Jadi kita akan kirim laporan di sini, lalu teksnya dari mana? Teksnya dari hasil dari AI tadi. Ini juga sama, laporan penjualan mingguan, cuman bedanya ini cron job-nya ini beda. Jadi triggernya itu setiap 7 hari sekali, lalu ini data laporannya juga beda. Ya. Kalau tadi itu per hari, kalau ini per minggu. Ini silakan kalian copy, kalian paste di ChatGPT untuk bisa di-generate ulang, untuk bisa ditulis ulang, biar kalian bisa copy paste. Sama, dia akan agregat, jadi data yang banyak tadi akan dikumpulkan menjadi satu. Nah, kenapa diagregat? Karena kalau tidak diagregat, kita tidak bisa mengirimnya langsung nih ke sini, nggak bisa. Jadi kita harus looping nantinya. Nah, daripada kita looping, karena ini cuman kita pengen laporannya itu jadi satu teks, satu kiriman pesan gitu. Nah, makanya kita agregat, diolah oleh AI, dan langsung ngirim laporannya ke nomor kita. Ingat, ini bukan nomor user, tapi nomor kita. Nah, nanti kalau misalkan ini keliru ke nomor user, ya bisa gawat nanti. Oke, lalu di bawah, nah ini ada chatbot. Nah, jadi selain kita menggunakan toko digital di Flutterflow, jadi langsung ngirim pembayaran. Nah, kita juga menyediakan chatbot nih, barangkali ada
user yang masih pingin tanya-tanya, ya, yang masih pingin tanya-tanya. Misalkan di sini saya menyediakan tombol untuk nanti menuju ke WhatsApp. Jadi ini nanti saya beri action untuk menuju ke WhatsApp, ya menuju ke chatbot kita. Jadi dia nggak mau langsung order. Nah, di sini kita sediakan chatbot untuk membuat link pembayaran juga nantinya. Tapi juga sekaligus chatbot ini akan tahu produk apa saja yang akan kita jual. Itulah fungsi dari yang atas ini. Itu fungsi yang ini, masukkan produk ke dalam database vektor ini maksudnya ya. Database vektor. Nah, seperti ini. Jadi kalian tidak perlu repot-repot nguploadnya lewat NXN. Jadi kalian bisa langsung ngupload di sini, nanti otomatis dia akan masuk ke database vektor kita. Nah, nantinya ini akan memberi pengetahuan ke chatbot kita. Lalu akan saya jelaskan dulu ini fungsinya apa saja. Seperti biasa saya akan triggernya ini adalah WAHA ya ke nomor saya. Nah, lalu ini penting ya. Bagi kalian yang biasanya pakai WAHA, kalau biasanya pakai WAHA itu kalau nggak kita filter seperti ini, itu nanti dia akan ngedapetin chat yang ada di grup ya. Kemudian story. Nah, itu juga dia akan ngerespon ke sana. Saya pernah menyalakan ini ya, saya baru pertama kali pakai WAHA, ternyata pesan-pesan yang ada di grup itu juga termasuk yang ini, message any. Akhirnya saya menggunakan filter di sini ya. Saya menggunakan kode dan switch. Nah, ini bisa kalian simpelkan sebenarnya. Nah, ini dia akan lanjut hanya jika ini add.g.as. Nah, kalau .g.as ini berarti dari grup ya. Kalau dari personal itu .c.as. Nah, itu. Ini yang saya filter. Jadi ini ngefilter pesan grup, ini ngefilter story. Nah, jadi kalau misalkan status broadcast ini berarti dari story. Nah, itu. Nah, ini perlu difilter ya, hati-hati bagi kalian yang menggunakan WAHA. Atau mungkin kalian ada cara yang lebih simpel, silakan komen di video ini. Lalu ini akan ngecek pesannya itu memiliki media atau tidak. Karena kalau memiliki media, maka AI kita ini belum kita pasang AI yang multi model, ya. AI yang bisa melihat gambar, bisa ngecek gambar atau OCR. Nah, maka dari itu ini butuh penanganan khusus ya. Kalau memang nggak ada medianya berupa teks saja, nah ini dicek dulu apakah usernya sudah terdaftar apa belum. Nah, kalau misalkan sudah terdaftar, maka dia akan menuju ke sini ya, menuju ke chatbot kita yang asli ini. Ini di sini ada Hyper Search seperti di video saya sebelumnya. Kemudian di sini memorinya saya menggunakan memori dari Supabase PostgreSQL. Lalu di sini ada tool. Jadi selain Midrange berupa ini ya, berupa action tadi, berupa action yang ini bisa membuat pembayaran langsung, link pembayaran langsung. Nah, di sini juga kita bisa membuat node Midrange untuk tool dari AI, untuk sebagai tool dari AI agent. Jadi nanti AI agent ini nanti yang akan menentukan kapan ngirim link pembayaran. Nah, itu ya. Jadi nanti seperti biasa kalian nanti mainnya di sistem message ini ya. Jadi jangan langsung ngirim pembayaran. Jadi misalkan usernya menyapa dulu. Jadi kalau memang benar-benar user sudah siap untuk order, baru nanti kirim link pembayaran. Ini Hyper Search. Nah, lalu ini juga penting ya. SYN ini kalian biar nggak diblokir ya. Biar nggak diblokir, jadi kalian kirim SYN dulu, kemudian wait, ya kita tunggu beberapa detik, kemudian typing, stop typing, baru send message. Nah, ini penting kalau untuk chatbot. Agar apa? Agar kita nggak di blacklist oleh WhatsApp. Jadi biar lebih manusiawi gitu ya. Nah, ini kemudian di bagian bawah itu ada user yang baru, ya baru chat. Ini kita akan masukkan ke dalam leads. Nah, ini ya. Kita akan masukkan ke dalam tabel leads kita yang ini.
Nah, ini saya sediakan tool create row in Supabase, kemudian ini balasannya. Jadi ketika dia sudah balas, dia akan langsung dimasukkan ke dalam row. Nah, nanti di sini ini kan ngecek nih apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau memang sudah terdaftar, didaftarkan di sini, maka dia akan lari ke yang atas ini. Oke. Nah, untuk di bagian bawah, kalau memang misalkan user memiliki media di sana, ada media, ada gambar, foto, atau video, atau audio. Nah, itu kita butuh daripada kita pakai AI yang multimodal, yang bisa ngecek gambar, audio, video. Nah, itu nanti mahal nih, ya kan? Biayanya lumayan mahal. Jadi ini digunakan untuk memberi notifikasi. Memberi notifikasi kepada kita, ke kontak kita, misalkan kita pisahkan nih antara chatbot dengan nomor pribadi. Kalian bisa set ini ke nomor pribadi. Ya, set ini ke nomor pribadi, jadi nanti chatbotnya akan memberitahu kita bahwa, ini user ini sedang mengirimkan foto, tolong dicek secara manual. Seperti itu ya. Nah, ini balasan kepada user, misalkan, "Sebentar ya Kak, kami cek dulu pembayarannya." Nah, ini kasusnya kan biasanya, kalau untuk chatbot itu kasusnya biasanya, ngirim bukti pembayaran nih. Ya, jadi walaupun mereka sudah dapat notif dari Mitrans, tapi tetap aja ada aja yang ngirim bukti pembayaran ke kita, kurang yakin misalkan, atau Mitransnya lagi trouble, jadi notifikasinya agak lambat, mereka akan ngirim ke chatbot kita. Nah, itu kasusnya. Seperti ini ya. Oke, kita coba toko digital kita yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tampilannya sederhana sekali. Misalkan kita akan pilih yang ini, Waterflow Masterclass. Nah, ini harganya 149. Kemudian kita klik beli sekarang. Saya masukkan nama lengkapnya, misalkan Ahmad. Lalu emailnya mat@mail.com. Untuk nomornya 857332354. Nah, ini misalkan ketika kita klik bayar, maka dia akan mengirim data ini ke webhook kita di NXN. Kita klik bayar. Nah, link pembayaran telah dibuat, silakan cek di WhatsApp Anda. Apakah sudah masuk? Kita cek di WhatsApp. Nah, ini adalah link pembayaran ya. Untuk pembelian Waterflow Masterclass seharga 14999. Nah, ini nanti bisa kalian format dulu ya, sebelum dikirim di format dulu yang bagus. Kemudian ini link pembayarannya kita coba. Nah, di sini kita akan gunakan kris ya. Kita copy email address, lalu kita gunakan, karena ini mode sandbox ya, maka kita gunakan simulator ya. Jadi dari Mitrans itu dia menyediakan simulator untuk pembayaran di mode sandbox. Jadi biar kita nggak ngeluarin uang nih, untuk cuman buat ngetes saja nggak usah ngeluarin uang. Jadi ini kita scan, kita pay. Nah, sudah berhasil. Coba kita cek di WhatsApp. Nah, ini, "Halo Kak, terima kasih pembayaran untuk order ID sudah kami terima. Nah, ini daftar di kelas, silakan bergabung dengan kelas ini." Sudah komplit seperti itu ya. Ini adalah workflow yang sudah kita buat. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar membuat workflow ini atau ingin mendapatkan template-nya, ingin belajar tentang dasar-dasar NXN, kalian bisa mengikuti kelas saya. Link saya sediakan di bawah yang akan dimulai setiap minggunya di hari Sabtu jam 19.30. Kalian bisa cek link kelas di deskripsi. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.